Hari ini kita akan membandingkan Samsung Galaxy A73 dan iPhone 11 dari segi fitur-fiturnya, performanya, kameranya. Bahkan nanti di akhir videonya kalian akan tahu mana dari kedua device ini yang sesuai kebutuhan kalian. Tapi ingat, ini adalah flagship tahun 2019 dan ini adalah mid-range tahun 2022. So, tanpa berlama-lama kita mulai videonya. Sebelum kita mulai, kita ganti kostum terlebih dahulu agar lebih rapi. Iya, gini kan lebih rapi. Hal yang pertama adalah dari sektor harganya. Ini kenapa saya membandingkan antara kedua device ini. Kalau kalian membeli iPhone 11 iBox, itu harga barunya di varian 64GB itu di 7.250.000. Sedangkan di Samsung Galaxy A73 itu di official store memang masih 7,7 juta. Tapi kalau kalian mencari di marketplace, itu harga normalnya itu 6.800.000 dengan varian 256GB. Jadi secara ekonomis, dengan harga yang lebih murah, kalian bisa mendapatkan storage yang lebih besar di Samsung Galaxy A73. Tapi lain cerita ya, kalau kalian membeli iPhone second di harga 6,8 atau 7 juta, kalian bisa mendapatkan storage yang sama 256GB. Tapi konteks video kali ini kita tidak ngomongin kondisi second. Kondisi baru keduanya harganya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk paket pembeliannya, ini sama-sama boxnya tipis, artinya ini tidak ada charger yang ada di dalam boxnya. Hanya ada kabel, SIM eject tools, dan buku manual. Kemudian dari sisi desainnya, keduanya memiliki feel yang berbeda, di mana iPhone 11 feel-nya lebih premium karena frame-nya itu terbuat dari aluminium dan bagian back cover-nya itu sudah menggunakan kaca. Sedangkan di Samsung Galaxy A73 itu frame-nya terbuat dari plastik, bagian back cover-nya juga dari plastik. Untuk masalah penggunaan satu tangan, saya lebih prefer di iPhone 11 karena di 6,1 inci ya diagonalnya. Sedangkan diagonal Samsung Galaxy A73 itu di 6,7 inci. Jadi untuk penggunaan satu tangan jelas nyaman di iPhone 11. Kemudian untuk port-portnya itu kalau di iPhone ada silent buttonnya, klasik iPhone. Tapi di Samsung Galaxy A73 ini dual SIM tapi sudah mendukung hybrid ya. Jadi kalau kalian pengen pakai SD card bisa. Kemudian colokan chargingnya itu sudah menggunakan USB Type-C, sedangkan di iPhone masih Lightning port. Untuk masalah stereo speakernya, keduanya juga sudah mendukung stereo speaker. Hasilnya menurut saya mirip-mirip, sama-sama bulat lah. Coba kalian nilai sendiri. Kemudian untuk layarnya, kalau kedua HP ini bisa ngomong, hasilnya kayak gini. Hari gini 2022 masih bezel tebel, refresh rate 60Hz dan masih IPS. Aku nih udah AMOLED, refresh rate 120Hz, udah in-display fingerprint pula. Bezelnya juga tipis dibanding kamu. Yakin lu masih ngandalin spek di atas kertas? Meskipun 120Hz, apa itu jamin responsivitas layarnya lebih baik dari aku? Para gamer jelas milih aku. Dan satu lagi, apa bisa tahan tuh layar AMOLED-nya untuk digunakan jangka panjang? Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi memang ada segmentasinya sendiri-sendiri ya. Kalau teman-teman bermain game, memang responsivitas layar di iPhone itu masih cukup bagus dibandingkan dengan si Samsung Galaxy A73 ini. Tapi untuk multimedia jelas A73 dengan layar yang sudah mendukung AMOLED dan refresh 120Hz ada pasarnya sendiri. Jadi tentukan sesuai kebutuhan kalian saja. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk performanya. Kedua device ini memiliki kasta yang berbeda ya. Kalau iPhone 11 itu rilis di tahun 2019, tapi ini kan kategorinya ini menggunakan chipset flagship yaitu A13 Bionic. Sedangkan A73 menggunakan Snapdragon 778 5G. Ini memang masuk kategori mid-range ya. Jadi memang kategorinya berbeda. Kalau kita bandingkan dari skor benchmark sintetisnya, single core-nya itu masih mending di iPhone 11 jauh di 1300 dibanding 700-an. Kemudian multi core-nya juga di atas 3400-an. Jadi dari skor benchmark sintetisnya itu iPhone 11 masih cukup overkill di tahun 2022. Tapi keunggulan dari performa A73 itu lebih ke performa baterainya ya. Jadi kalau untuk bermain game dalam jangka waktu yang cukup panjang, ini lebih awet dibandingkan dengan iPhone 11. iPhone 11 itu bagian belakangnya terutama untuk bermain game berat seperti Genshin Impact itu memang di menit awal itu FPS-nya memang lebih stabil dibandingkan dengan A73. Cuman kalau untuk jangka waktu yang lama, saya lebih memilih main Genshin Impact di Samsung Galaxy A73.
Tapi kalau teman-teman bermain game kompetitif seperti PUBG, CODM, bahkan Apex Legends, saya masih menyarankan teman-teman ambil di iPhone 11. Jadi konteksnya itu sesuaikan kebutuhan teman-teman saja. Dan catatan satu lagi, Samsung Galaxy A7 III sudah mendukung koneksi 5G ya. Tapi untuk 2 atau 3 tahun ke depan menurut saya masih oke-oke aja menggunakan 4G di iPhone 11 karena belum terlalu stabil ya di Indonesia ini. Kemudian untuk fitur-fiturnya, karena ini flagship sedikit lebih lengkap dibandingkan dengan A7 III, tapi karena A7 III ini konteksnya adalah mid-range, ada IP67 sudah cukup bagus. Kalau dari segi sensornya sedikit lebih lengkap di iPhone 11 karena ada sensor pressure-nya itu tadi, kemudian IP ratingnya itu sudah IP68. Dan satu lagi, iPhone 11 juga sudah mendukung wireless charging, sedangkan di A7 III belum ada wireless charging. Kemudian yang selanjutnya adalah kameranya. Keduanya memiliki jumlah lensa yang berbeda. Di iPhone 11 itu hanya 2, sedangkan A7 III ada 4, termasuk lensa makro dan depth ya. Langsung saja kita ngomongin hasil kameranya. Untuk kameranya, iPhone memiliki kualitas warna yang lebih akurat ya, sedangkan Samsung itu kurang begitu konsisten, kadang flat, kadang cukup eye pleasing. Untuk kondisi backlight non-human, itu Samsung bisa memberikan highlight dan shadow yang cukup balance, tapi surprisingly kondisi backlight yang ada orangnya itu malah saya prefer di iPhone ya. Warna skin tone-nya, kemudian keakuratan warna rumput, dan overall balance warnanya itu lebih bagus di iPhone. Kemudian untuk ultrawide-nya sama-sama mendukung 12 megapiksel. Keduanya juga memiliki sudut pandang yang lebarnya sama ya, 0,5. Kalau untuk foto ultrawide saya lebih memilih di Samsung Galaxy A7 III karena dibantu processingnya ya, sehingga di beberapa skenario yang cukup challenging, processing di A7 III itu ultrawide-nya lebih balance hasilnya. Kemudian untuk selfie-nya mungkin kebanyakan orang bakal suka di Samsung Galaxy A7 III, which is ini adalah ready to post, tapi nggak senatural iPhone. Ini prefernya mana terserah kalian. Kemudian untuk foto malam hari, iPhone masih menjaga suasana malamnya dengan baik, sedangkan A7 III itu kalau kalian aktifkan mode malamnya itu terkesan too bright atau terlalu terang ya. Mendingan kalian ngikutin arahan dari Samsung A7 III saja. Kalau mode auto untuk kondisi malamnya lebih bagus. Yang jomplang itu adalah lensa ultrawide-nya Samsung itu mendukung night mode ya. Jadi kalau dibandingkan dengan ultrawide-nya iPhone 11 yang tidak mendukung night mode, bener-bener jomplang. Kemudian untuk videonya, Samsung kudu pencahayaannya pas ya, baru bagus. Kalau iPhone setiap waktu videonya bagus di segala kondisi. Tidak hanya itu, semua kamera di iPhone 11 itu mendukung 4K 60 fps, sedangkan di Samsung Galaxy A7 III itu hanya 4K 30 fps. Dan kestabilannya iPhone masih tidak ada obat. 4K 30 fps dan A7 III juga 4K 30 fps. Ya, untuk videonya jelas nggak ada yang bisa ngalahin iPhone ya di rentan harga. Ini gila sih. Kalau kalian melihat bagian rumputnya itu lebih gelap di A7 III. Jadi HDR-nya benar-benar bagus untuk videonya, dan stabilnya juga stabil di iPhone 11. Ini untuk ultrawide-nya antara A7 III dan iPhone 11. Jadi ini ultrawide-nya 4K 30 fps. Dari segi videonya memang nggak ada yang ngalahin si iPhone sih. Rumputnya juga lebih terekspos di iPhone juga, lebih balance. Kemudian kita switch ke kamera utama. Ya, kamera utamanya juga 4K 30 fps nih, sama-sama lebih bagus di iPhone sih kemana-mana untuk videonya. Untuk switch ke kamera depan A7 III bisa ya, tapi kalau di iPhone nggak bisa, cuman di ultrawide saja yang bisa. Alright, ini adalah hasil kamera dari iPhone 11 dan si Samsung Galaxy A7 III ya. Untuk skin tone-nya di Samsung Galaxy A7 III terlihat lebih putih, cuman lebih natural di iPhone 11. Kulit saya aslinya ya coklat-coklat gitu sih. Untuk menghandle backlight kayak gini, ternyata surprisingly kok iPhone 11 lebih bagus ya. Jadi gimana menurut kalian nih? Kamera depannya bisa 4K 60 fps lagi di iPhone 11.
Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Kalau teman-teman sedang mencari HP dengan baterai yang cukup badak 5000 mAh, kemudian untuk urusan multimedia layar AMOLED di Samsung itu tidak perlu diragukan lagi. Kemudian ready untuk menggunakan koneksi 5G, dan yang paling penting di harganya itu storage-nya itu benar-benar lega di 256 GB. Tapi di sisi lain iPhone 11 ini meskipun ini rilis di tahun 2019, itu dari segi kameranya baik foto dan video itu benar-benar bisa saya sangat andalkan ya. Apalagi kalau kalian lihat performa A13 Bionic itu benar-benar masih overkill di tahun 2022. Terutama bagi teman-teman yang pengen menaikkan level kualitas instastory-nya, memang di iPhone itu sangat menggoda ya. Jadi untuk video kali ini saya serahkan ke kalian kebutuhannya seperti apa. Tugas saya hanyalah membandingkan antara kedua device ini. Thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.